Muka ditekuk aja, Po. Lagi emosi aja rasanya saya, Bu. Loh, kenapa emosi? Saya baru aja nelpon si Minah. Tadi malam saya nggak tahan. Akhirnya saya bilang juga semuanya tentang kelakuan suaminya, si Jainuddin. Jadi si Empo beneran ngasih tahu si Minah, Po? Iya, Bu. Masa saya diem-diem aja? Minah tuh kerja banting tulang di Arab, jauh dari suami, dari kampung. Suaminya malah seneng-seneng sama cewek lain. Saya yang bukan siapa-siapanya aja sakit hati ngeliatnya. Ya Allah, kasihan banget Minah. Saya tahu betapa susahnya dia kerja di luar negeri. Kalau lapar harus nahan. Kalau majikan marah harus sabar. Ya meskipun gak semua majikan kayak gitu. Dan dia itu gak pernah lupa kirim uang tiap bulan, Bu. Semua dia yang nanggung. Tapi Jainuddin malah pakai uang itu buat pacaran sama si perempuan itu. Ngeri ya zaman sekarang. Laki-laki kayak Jainuddin tuh enak di rumah, makan enak, gaya mewah, tapi hatinya busuk. Saya tuh pengen gampar dia rasanya. Gak ada rasa malu, gak ada rasa syukur. Lihat, Minah kerja jauh-jauh, tapi di kampung suaminya malah jadi raja. Pas si Empo nelpon, Minah nangis. Nangis, Bu, suaranya gemeter, tapi dia bilang mau kuat. Katanya dia bakal pikirin baik-baik apa masih pantas dia mempertahankan rumah tangganya. Kalau saya jadi Minah, saya pulang diem-diem biar lihat sendiri kelakuan Jainuddin, biar dia kaget dan gak bisa ngeles lagi. Iya, Bu, Tuhan itu adil kok. Cepat atau lambat, orang kayak Jainuddin bakal dapat balesan. Saya berdoa aja, semoga Minah dikasih kekuatan dan Jainuddin biar sadar kalau cinta itu gak cuma modal uang, tapi soal amanah. Aduh, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Bang Jai, makasih ya. Hari ini seru banget. Aku bener-bener seneng. Gak nyangka bisa dapat semua yang aku pengen. Apa sih yang gak buat Maya? Kamu senyum aja tuh udah bikin aku adem. Ih, bisa aja Bang Jai. Aku mau nyenengin kamu. Kan aku pernah bilang, selama aku bisa, aku mau bikin kamu bahagia. Tapi serius deh, Bang Jai, gak keberatan kan beliin semua ini? Gak apa-apa dong. Maya, aku pulang dulu ya. Sampai ketemu besok. Hati-hati di jalan ya Bang Jai. Dah. Pak RT, di sini ada Udin juga, Pok Rodia. Iya Bang Udin, hansipnya si kampung kincir. Jangan-jangan Pok Rodia bawa gorengan ya? Udin siap bantu ngabisin kok. Saya gak bawa gorengan Bang Udin, tapi saya bawa kabar yang lebih crispy dari tahu isi. Kabar apa lagi ini? Jangan sampai fitnah, Pok. Bukan fitnah Pak RT, ini fakta. Saya baru aja semalam teleponan sama Minah. Saya kasih tahu semuanya kalau Jainuddin suaminya itu selingkuh sama perempuan lain. Aduh, Udin kasihan sama Mbak Minah. Mbak Minah kerja jauh-jauh, nahan rindu, nahan capek. Di sini suaminya malah main api. Nah itu, Minah sampai nangis dengar kabar dari saya. Tapi dia masih kuat. Katanya dia mau pikirin semuanya dulu. Saya sampai gemes sendiri. Kok bisa-bisanya Jainuddin tega kayak gitu? Itu namanya laki-laki lupa daratan, Pok. Dapat kiriman rutin, makan enak, punya motor. Malah disalahgunain buat ngegombalin cewek. Kalau Udin sih, jangankan selingkuh, mau ngechat mantan aja takut gak direspon. Hahaha. Makasih atas informasinya, Porodia. Nanti saya akan panggil Jainuddin dan menanyakannya langsung agar tidak terjadi fitnah.
Pak RT harus tegas, soalnya warga juga udah pada bisik-bisik. Gak enak kalau jadi bahan omongan terus. Tapi tolong Porodia, jangan terlalu menyebarkan gosip kemana-mana, biar saya selesaikan baik-baik dulu. Nah, betul itu. Iya Pak RT, saya nggak akan nyebar luasin berita ini. Tapi kalau ada yang nanya, kadang susah juga sih buat diemnya. Mulutnya ditahan Pak Rodia, ditahan. Iya Bang Udin. Tiap hari bawaannya happy terus. Bakalan awet muda terus nih. Jai ganteng. Kok remnya blong sih? Ah! Bang Jainuddin, sabar ya. Ini semua cobaan. Kami ikut prihatin, tapi kamu harus kuat. Pak RT, kaki saya. Kaki saya Pak RT. Kenapa? Akibat kecelakaan yang hebat, kaki Bang Jainuddin terpaksa harus diamputasi. Gak mungkin. Pasti ini cuma mimpi kan Pak RT? Ini ujian besar, tapi bukan akhir dari segalanya. Masih ada waktu buat perbaiki semua. Saya gak bisa jalan lagi. Kaki saya hilang Pak RT. Tapi kamu masih hidup, masih bisa ngobrol, ketawa, nyanyi. Yang saya pikirin bukan cuma kaki saya, tapi Maya Bang Udin. Maya, selingkuhanmu itu. Iya Bang, saya sayang sama Maya. Astagfirullahaladzim, yang bener aja. Istri Bang Jai jauh-jauh kerja di Arab, kirim uang tiap bulan. Terus Bang Jai malah mikirin selingkuhannya. Aduh ai. Bang Jainuddin, justru ini saatnya Bang Jai sadar. Bang Jai hampir mati tadi. Tuhan masih kasih kesempatan hidup. Gunakan untuk minta maaf ke istrinya. Bukan malah mikirin perempuan yang bikin Bang Jai lupa daratan. Saya nggak tahu Pak RT. Hati saya beneran bingung. Maya tuh beda. Dia nggak seperti Minah. Jelas beda lah. Dia itu cuma manfaatin Bang Jai aja. Sekarang Bang Jai sakit. Dia di mana? Datang nengokin aja enggak. Halo, Pak RT. Iya, Mina. Maaf ganggu. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Jainuddin ya, Pak? Kamu udah dengar? Belum, Pak. Tapi saya bisa nebak. Pasti tentang dia. Mina, Jainuddin kecelakaan tadi sore. Ditabrak mobil pas perjalanan pulang. Kakinya parah dan dokter harus amputasi kaki kirinya. Mina, kamu masih dengar? Iya Pak RT, saya dengar. Saya tahu kamu pasti masih kecewa dan ini semua pasti berat. Tapi saya rasa kamu perlu tahu, Jainuddin sekarang lagi hancur Mina. Dia butuh dukungan. Dulu saya juga hancur Pak, tapi gak ada yang peduli. Saya kerja siang malam di negeri orang, nangis sendiri, rindu sendiri. Tapi dia malah pakai uang saya buat perempuan lain. Saya paham Mina, kamu punya hak untuk marah, untuk kecewa. Tapi kalau boleh saya bilang, Jainuddin sekarang seperti orang yang baru sadar setelah semuanya terlambat. Saya butuh waktu Pak, saya gak bisa jawab sekarang. Saya gak tahu saya harus kasihan atau biarin dia belajar dari sakitnya. Itu keputusan kamu. Kami di sini cuma bisa sampaikan kabar, tapi kalau nanti kamu ingin bicara langsung sama dia, saya akan bantu. Baik Pak RT, terima kasih. Jaga kesehatan di sana Mina. Apapun keputusannya nanti, saya yakin kamu wanita yang kuat. Saya gak sekuat yang orang kira Pak RT, tapi saya belajar ikhlas. Halo, Maya?
Bang Jai, kamu kemana aja sih? Gak ada kabar beberapa minggu. Aku mau minta jemput. Aku mau ke mall dong. Aku bosen nih. Maaf Maya, aku gak bisa jemput. Aku lagi di rumah sakit. Apa? Di rumah sakit? Iya Maya, aku kecelakaan. Terus aku gimana? Masa kamu gak bisa nganterin aku? Kamu udah gak sayang ya sama aku? Aku bener-bener minta maaf. Tapi bukan karena aku udah gak sayang lagi sama kamu. Tapi aku beneran lagi sakit. Ah, banyak alasan kamu. Sakit dikit aja udah drama. Aku gak bohong Maya, aku serius. Alah, sama istrinya aja suka bohong. Apalagi aku yang bukan siapa-siapa kamu. Gak gitu Mai. Maya. Ah, sialan. Ini juga kaki. Kenapa mesti buntung sih? Bawa apes aja. Udah pada denger belum? Si Jainuddin kecelakaan. Ya Allah, yang bener, Pok. Iya, dia kecelakaan setelah nganterin pulang selingkuhannya itu. Terus ya, kakinya buntung, diamputasi katanya. Innalillahi, kok bisa segitunya? Wah, ngeri banget. Makanya saya bilang, karma itu nyata. Coba pikir, Mina kerja di Arab, dia di sini dikirimin duit. Malah dihabisin buat cewek lain. Sekarang kakinya hilang. Sakit itu, pasti bukan cuma di badan, di hati juga. Ya ampun, Mina udah tahu belum? Udah sama Pak RT, tapi saya ngerti sih, Mina pasti kecewa setengah mati. Udah sakit hati, sekarang dapat kabar kayak gitu. Hidup memang gitu. Kita nanam padi ya numbuh padi. Nanam duri ya kena duri. Gak bisa ngeles. Kadang omongan lu suka bener ya, Saprol. Saprol gitu loh. Aduh, Pok Rodia habis belanja nih. Iya Bang Udin. Kalau ada lebihan, Udin nerima kok Pok. Kalau bisa 2 sama buat Pak Rete. Hahaha. Kagak ada, udah pas pokoknya. Idih, gak bisa diajak bercanda nih Pok Rodia. Itu siapa Pok? Shh, diem. Mau ikut nggak? Ikut. Mbak, maaf nih. Mbak pacarnya Bang Jainuddin ya? Jainuddin mana? Itu yang istrinya kerja di Arab. Saya cuma kenal gitu-gitu aja, gak ada yang spesial. Gak ada yang spesial tapi boncengan mesra. Diajak ke mall, belanja banyak. Empok, maaf nih ya, saya itu gak pernah nganggep dia seseorang yang spesial. Saya cuma nganggep dia orang biasa yang bodoh. Idih, kasar banget sih Mbak ngomongnya. Kalau dia gak bodoh, dia gak akan menduakan istrinya yang jelas-jelas lagi nyari nafkah buat keluarganya. Baru punya uang sedikit aja udah berani selingkuh. Penampilan gak seberapa, amit-amit deh. Jangan cuma nyalain orang lain. Si mbaknya juga jadi perempuan murahan banget. Gampang diobral lelaki. Males saya ngobrol sama orang kampung. Gak penting. Bisanya cuma ikut campur urusan orang lain aja. Aduh, cantik-cantik mulutnya kok kayak gitu. Sabar, Rok, sabar. Gua kalau ngeliat pelakor bawaannya gemes banget. Ingat masa lalu ya, Pok. Hahaha. Kenapa bisa sampai seperti ini hidup gua? Mina, udah 2 minggu gak ngabarin. Biasanya selalu nelpon, kirim uang.
Sekarang nggak ada kabar sama sekali. Maya juga nggak ada kabar, ditelepon susah. Sepi banget itu, nggak ada yang nyemangatin gini. Kamu sama Porodia dari mana? Kok bisa berduaan? Aduh, ai, Pak Rete gak usah cemburu gitu dong. Takutnya Poyati cemburu, Din. Saya sama Bang Udin. Sorry Pak RT, bukan level saya. Hati saya udah diisi sama Bang Bowo. Idi, si kumis lele. Hai. Pak RT, ngomong-ngomong, gimana kabarnya itu si Bang Jainuddin sekarang? Pok Rodia mending jengukin aja Bang Jai. Kasian tuh sendirian kena mental. Idih, saya kalau lihat si Jainuddin bawaannya emosi. Dia masih shock berat. Ya maklum, kehilangan kaki itu bukan perkara kecil. Harus pelan-pelan terima kenyataan. Iya, saya sih turut prihatin ya. Tapi jujur aja, saya tuh ngerasa itu kayak karma gitu gak sih? Aduh, ai, karma gimana maksudnya, Pok? Istrinya kerja jauh-jauh di Arab, dia malah asik poya-poya sama cewek matre. Duit istri dinikmatin sama selingkuhan. Sekarang giliran buntung, selingkuhannya aja pergi. Porodia, kita jangan langsung menghakimi begitu juga. Betul yang dilakukan Jainuddin memang salah, tapi musibah tetap musibah. Kita harus kasih dukungan moral juga, biar dia sadar, bukan makin terpuruk. Ya saya ngerti Pak RT, tapi tetap aja ini jadi pelajaran buat yang lain. Jangan pernah ngehianatin orang yang tulus, apalagi pasangan hidup. Balasannya kadang gak nunggu di akhirat, di dunia juga langsung dikasih. Betul juga tuh Pok, cakep. Saya cuma berharap Mina masih punya hati buat pulang dan lihat kondisi Jainuddin, biar ada kesempatan perbaikan. Entahlah Pak RT, hati perempuan kalau sudah disakitin terlalu dalam, susah move on. Aduh, jalan aja susah ini. Aduh, ai. Hayo lo, Pok Rodia. Bang Jai udah bisa jalan-jalan. Harus bisa Pak RT. Saya nggak punya siapa-siapa di sini. Kalau bukan saya sendiri, nggak akan ada orang lain yang mau bantu saya. Apalagi saya ini orang yang hina. Malesnya ngobrol sama Pok Rodia gini nih. Sering kepergok sama orang yang lagi diomongin. Kan jadi nggak enak, Pok. Namanya juga lagi ngerumpi, Bang. Udah pasti ngomongin orang. Harusnya udah nggak aneh dong. Duh, Udin jadi nggak enak sama Bang Jai ganteng. Perut keroncongan, uang habis. Ya Allah, Minah, kenapa kamu gak ngirim uang lagi? Hah? Itu kan Maya. Maya, ini aku Jainuddin. Siapa itu sayang? Maya, kamu gak kenal sama aku? Saya gak kenal sama orang cacat, dekil, kaki buntung, bau keringet kayak kamu. Jangan ngaku-ngaku kenal saya, bikin malu aja. Ini aku yang dulu aja kamu belanja, yang beliin kamu tas, sepatu, perhiasan yang kamu pakai aja itu yang beliin aku. Itu dulu, waktu kamu masih punya uang dan 2 kaki. Sekarang, lihat diri kamu, mau ngasih apa ke aku? Tongkat, cuy. Ayo sayang, kita cabut. Gak level ngobrol sama orang kayak gitu. Ya Allah, apa emang ini balasan buat aku? Minah, aku nyesel. Loh, Bang Jainuddin, habis dari mana Bang? Saya habis beli roti, Bang. Uang udah habis, tapi Minah belum kirim-kirim uang.
Bang Jainuddin kabarnya gimana sekarang? Bang Saprol lihat sendiri aja gimana keadaan saya saat ini. Sekarang teman saya ya tongkat ini bang. Saya ikut prihatin bang, tapi insya Allah semua pasti ada hikmahnya. Amin. Saya mau lanjut pulang ya Bang Saprol. Mari Bu Ibu. Ih, itu si Jainuddin sekarang baru ngerasain akibatnya. Dulu belagu banget, mentang-mentang punya duit dari istrinya. Shh, pelan-pelan bu ngomongnya, orangnya belum jauh. Kenapa? Emang bener kan? Waktu istrinya kerja mati-matian di Arab, dia malah foya-foya sama perempuan. Sekarang ditendang deh sama selingkuhan, kakinya buntung pula. Ya Allah, saya malu. Ternyata ini semua karena ulah saya sendiri. Dulu saya sombong, angkuh. Sekarang saya sendiri dihina. Jainuddin, kamu adalah laki-laki yang dulu aku percaya sepenuh hati. Aku rela ninggalin kampung, ninggalin semua demi cari nafkah buat kita, buat keluarga kita. Tapi apa balasannya? Kamu malah selingkuh, harta kiriman aku cuma kamu hamburin buat perempuan lain. Aku gak perlu balas dendam, biar Tuhan yang balas semua itu. Aku cuma mau tenang, aku mau hidup buat diri aku sendiri sekarang. Cinta yang tulus gak selayaknya disia-siakan.